Shalom saudara, apa kabar pagi hari ini? Sukacita semuanya? Atau lagi kademen? Saudara, saya ajak membaca, Anda bawa Alkitab, kita langsung membuka Kejadian pasal 18, ayat yang ke-32. Kejadian 18, ayat yang ke-32. Firman Tuhan menuliskan begini, Kejadian 18 ayat 32, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Saudara, latar belakang dari pasal 18 adalah Abraham tawar-menawar sama Tuhan karena Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Lalu Abraham menawar, kalau ada sekian puluh orang, apakah engkau akan memusnahkan? Sampai penawaran yang paling bawah. Abraham bilang begini, kalau sekiranya ada 10 orang saja Tuhan, apakah engkau masih akan memusnahkan Sodom dan Gomora? Dan Tuhan bilang, enggak, aku enggak akan musnahkan. Saudara, saya cari tahu, saya berusaha untuk mencari informasi. Penduduk Sodom dan Gomora pada masa itu adalah sekitar 1.200 orang. Jadi ketika Abraham menawar, Tuhan, seandainya 10 orang aja ada orang benar, ada anakmu, ada di sana. Apakah engkau akan memusnahkan? Tuhan bilang enggak. 10 orang dari 1.200 itu enggak sampai 1%. Anda bayangkan, ada orang benar di satu tempat, enggak sampai 1%. Tuhan enggak akan musnahkan karena orang benar ini. Anda bisa bayangkan, satu keluarga, dalam satu keluarga bukan 1.200, 5 orang atau 4 orang. Ada satu aja orang benar. Saya terlalu yakin gak akan dimusnahkan. Amin. Makanya kenapa ada ayat yang bilang satu orang bertobat, seisi rumah nanti ujung-ujungnya akan dilawat Tuhan. Karena kalau kita lihat dari kisah ini gak sampai 1%. Jadi kalau saudara bilang dalam satu keluarga cuma aku doang yang Kristen. Dalam satu keluarga cuma aku sendiri. Satu orang dari 4 anggota keluarga. Itu udah berapa? Itu lebih daripada 1%. Betul enggak? Yang enggak sampai 1% aja Tuhan care kok. Satu lagi kita lihat. Kisah para Rasul saudara. Kisah para Rasul pasal 18. Kita pagi ini buka banyak ayat ya, mudah-mudahan abang bisa ngikutin. Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Anda perhatikan, Tuhan memberikan sebuah janji kepada Rasul Paulus. Dia tidak akan disentuh. Dia tidak akan disakiti. Dia akan dijagai. Dia akan disertai sama Tuhan. Tuhan janji untuk menyertai. Alasan Tuhan menyertai apa saudara? Karena banyak umatku di kota itu. Saya percaya sekali Tuhan akan menyertai Perth karena ada umatnya di sini. Karena ada anak-anaknya orang benar di sini. Masalahnya apa pengertian orang benar? Bukan sekedar orang yang ke gereja. Karena kalau Anda pengertiannya sekedar ke gereja, maka kita salah nangkepnya. Saudara, 2 hari ini saya sudah mendengar informasi. Bahkan tadi malam saya diingatkan seorang teman. Dia bilang begini, hati-hati kalau pulang ke Indonesia bulan-bulan September ini. Gawat loh. Makanya kita doakan Pak Gembala. Hah? Gempa? Bukan. Jadi
Jadi dia bilang begini, nah ini bukan nubuatan, bukan ramalan. Dia bilang begini, hati-hati kalau pulang terutama bulan-bulan September ini. Kenapa? Karena harga BBM tuh kan mau naik. Nah di Indonesia pada waktu tahun 98 kerusuhan, itu dipicu awalnya dari BBM naik. Dan kalau Anda mengikuti berita, beberapa waktu terakhir ini, orang-orang yang berperan dan berpengaruh cukup besar di balik hal-hal yang mungkin yang kurang enak, itu dilepaskan dari sangkar. Jadi seorang teman tadi malam ngobrol sampai lama, dia bilang, Bu Ruth, hati-hati kalau memang punya planning mau balik ke Indonesia hari-hari ini. Seorang pengusaha pernah ngomong sama saya waktu di Surabaya bulan Juli lalu. Bu Ruth, orang Indonesia ini sebetulnya lagi susah. Dan dia bilang, yang saya khawatir puncaknya Desember. Nah padahal Desember banyak dari kita kan planning ke Indonesia. Ya benar gak? Mahasiswa-mahasiswa kan planning semua pulang ke Indonesia Desember kan. Yang saya takut ngerinya bahwa puncaknya akan sampai Desember. Akhir tahun itu puncak-puncaknya. Saya berharap pagi ini kita bisa menangkap. Ada 1% gak sampai orang benar di Sodom dan Gomora Tuhan bilang gak akan sentuh. Kalau disentuh berarti kan gak ada 1%. Yang gak sampai 1% itu pun gak ada kan. Terus kemudian Kisah Para Rasul mengatakan bahwa karena ada umatku orang benar di situ, Tuhan akan menyertai. Pemahaman saya begini, kalau begitu apa definisi orang benar? Satu kali Yesus menangisi Yerusalem. Betul saudara? Waktu Yesus menangisi Yerusalem, bukankah di situ banyak umat Tuhan? Tapi kenapa Yesus menangisi? Orang-orang yang ada di Yerusalem adalah orang-orang yang kurang apa ibadahnya. Mereka ahli Taurat, mereka orang Yahudi. Mereka ibadahnya secara fisik sangat sempurna. Saudara dan saya sangat jauh kalah sama mereka. Tapi kenapa Yesus nangisin? Dan kisah akhirnya kita tahu Yerusalem punya sejarah yang sangat panjang, ditaklukkan dari satu bangsa ke bangsa yang lain, dijadikan mainan, dijajah, diperbudak, begitu menjadi rebutan banyak negara. Hancur akhirnya. Kenapa Yesus nangisin? Berarti Yesus tidak mendapati orang benar, betul kan? Berarti orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang-orang tokoh agama, mereka yang melakukan ibadah yang sangat perfect itu berarti dipandang Yesus tidak benar. Setuju benar? Kalau mereka adalah orang-orang benar, maka saya percaya tidak akan disentuh, saudara. Berarti definisi orang benar bukanlah orang-orang yang rajin ibadahnya secara fisik. Mereka adalah orang-orang, kalau kita lihat orang-orang di Yerusalem, mereka adalah orang-orang yang gambaran kita sekarang ini adalah orang-orang Kristen yang cuman Kristen agamawi, cuman ke gereja. Cuman setiap minggu datang ke gereja, melakukan ya ibadah seperti legalitas lah. Tuhan mengingatkan saya ada dua jenis kekristenan, yaitu kekristenan Saul dan kekristenan Daud. Saudara tahu bahwa kisah akhir dari Saul disingkirkan. Roh Tuhan meninggalkan dia. Tapi Daud sampai akhir Tuhan selalu bersama dengan Daud. Kenapa? Karena Saul itu tipe orang Kristen yang cuman beribadah secara fisik. Apa yang dia kejar dari Tuhan selalu hanya untuk kepentingannya dia. Untuk kepentingan powernya, untuk kepentingan tahtanya, dia ikut Tuhan cuman untuk diriku dan diriku. Berapa banyak orang Kristen, mereka itu ke gereja hanya untuk diriku dan diriku. Aku punya masalah, datang sama Tuhan. Punya kebutuhan, datang sama Tuhan. Inilah tipikal orang Kristen seperti Saul.
Dan yang saya khawatirkan kebanyakan dari kita adalah seperti Saul. Kita cuman ke gereja adalah sebagai rutinitas, tetapi tujuan utama kita adalah meminta Tuhan berkatin. Pokoknya semua untuk kebutuhannya Saul. Tetapi berbeda sekali dengan Daud. Anda tahu apa yang dilakukan oleh Daud? Alkitab menuliskan begini, Daud itu melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan, Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Jadi kalau digambarkan, disimpulkan, yang dilakukan Saul itu cuman lahiriah dan dia cuman untuk kebutuhan sendiri. Tapi yang dilakukan oleh Daud, ini orang ngerti kehendak Tuhan, ini orang ngerti Tuhan maunya apa, dan ini orang hidup untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, apakah Anda pikir saya tuh enggak pernah iri lihat teman-teman yang sorry ya, saya itu melihat mereka itu ke gereja ya seminggu sekali, pelayanan ya oke lah, pelayanan 1-2 kali, sungkan diajak terus Bapak Gembala, ditawarin terus sama Bapak Ibu Gembala, nggak enak hati kalau nggak mau terima. Tapi terus terang saya itu kadang iri sama mereka, karena hidupnya mereka itu fokus kejar karir, fokus cari duit, fokus membangun kekayaan, fokus mengejar mimpi. Saya enggak bilang bahwa itu salah. Siapa yang enggak punya mimpi? Orang-orang seperti ini pasti punya mimpi kan? Anak-anak muda yang hadir, kalian datang ke sini pasti punya mimpi dong. Ada yang mimpinya sampai ke permanent resident, itu mimpi simple. Ada yang mimpinya mungkin betul-betul menjadi seorang businessman yang diberkati. Tetapi yang terjadi pada kehidupan Saul, dia tuh fokus cuman pada begitu, untuk mengejar karir, powernya, jabatannya, statusnya, pokoknya untukku dan untukku. Itu yang terjadi pada kekristenan Saul. Saya kadang-kadang iri loh, lihat teman-teman itu enak loh, nggak ngurusin gimana ya. Kadang-kadang saya sama Yopi ini kadang-kadang kita tuh sempat ngerasa gini loh, kok kita ini ngurusi anaknya orang ya. Saudara, saya punya pelayanan di Surabaya dan saya harus menyempatkan untuk balik karena harus tanda tangan notaris. Karena kami kan pelayanan itu punya satu sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu. Nah, saya pernah cerita bahwa kami mendapatkan satu blessing, dipinjamin sebuah gedung yang cukup besar untuk memulai kembali sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu. Sebetulnya secara pribadi kadang-kadang lelah loh ngurusin begituan. Dan ketika COVID berjalan pertama kali, semua tutup, saya itu dan suami sempat tarik nafas lega. Akhirnya beban terangkat. Ternyata kemudian ceritanya jadi lain. Tuhan taruh lagi beban itu. Dan beberapa kali ada sebuah kata-kata yang simpel di hati saya, jangan buang anak-anak itu. Kata-kata itu sering terngiang, jangan lepaskan, jangan buang anak-anak itu. Saudara, kadang-kadang itu ngurusin orang-orang yang di bawah, itu enggak gampang loh teman-teman. Awal-awal itu saya itu dimaki itu, saya dikomplain itu bukan sama orang lain, tapi sama orang-orang tua murid. Mereka itu masuk ke sekolah kami itu gratis. Cuman bawa badan. Kenapa saya bilang cuman bawa badan? Seragamnya semua dikasih sama kita. Dan luar biasa, awal-awal kami pelayanan, itu banyak mujizat. Ada jemaat yang tiba-tiba nyumbang makanan seminggu 3 kali. Ada restoran yang suplai makanan seminggu 2 kali. Ini orang tua murid, 1 kali makan bakso, hambar. Kadang kan orang masak beda tes kan. Buat saudara kurang asin, buat yang lain terlalu asin. Nah buat dia ini kehambaran. Lalu dia tuh protes dan demo loh. Kami pernah di demo orang tua murid.
Jadi orang tua murid ini ngumpulkan orang tua murid yang lain, lalu memberikan pengaruh, lalu bikin kelompok, lalu mendemo. Anda tahu mendemonya apa? Mentang-mentang kita orang miskin dikasih bakso nggak ada rasanya. Mentang-mentang kita orang miskin kalau ngasih makanan nggak layak. Ya Tuhan, saya sendiri juga ikut makan baksonya gitu loh. Dan buat saya fine-fine aja. Kalau kamu merasa kurang asin, tambah garam lah. Kan gitu toh saudara. Jadi Anda jangan pernah berpikir bahwa ngurusin mereka tuh, wow, ternyata mereka tuh egonya lebih tinggi loh. Dikomplain apa aja loh saudara. Satu kali kami dapat berkat, ada pengusaha sepatu kasih kami sepatu kira-kira dua apa ya, mungkin pokoknya banyak banget. Satu pickup itu isinya sepatu semua yang mungkin modelnya udah nggak modern lagi. Nah, dia itu kasih itu for free. Tujuannya apa? Supaya orang tua murid ini bisa jualan. Dengan cara seperti itu, mereka kan dapat income. Nggak pakai modal, kan dikasih. Jadi jualah. Pada waktu kami menyuruh mereka menjual, Anda tahu ada orang tua murid laki-laki komplain. Dia bilang, saya nggak bisa melakukan pekerjaan rendahan. Hah? Saudara, dia punya anak 3. Rumahnya cuman ukuran 1 ruangan. Dari triplek. Anaknya enggak bisa dikasih susu. Saya tawarin pekerjaan untuk nawarkan sepatu, dia bilang, saya ini lulus SMA. Cita-cita saya ini mau jadi pegawai negeri sipil. Terus dia bilang begini, saya ini saya tuh tahu pekerjaan yang cocok buat saya tuh sebagai administrasi kantor, sekretaris atau pembukuan. Bapak Ibu, waktu saya ngelihat dia, terus terang, saya tuh enggak bermaksud menghina ya. Anda bayangkan punya anak 3, itu enggak sanggup melihara dengan benar loh. Anaknya tuh mau dikasih air karena enggak bisa beli susu. Jadi Anda pasti bisa menebak penampilannya. Saya dalam hati batin gini, siapa yang mau hire dia jadi sekretaris? Kecuali sekretaris Kaipang. Loh ya siapa? Dari ujung rambut sampai ke kaki kemproy. Nggak karu-karuan. Terus saya tawarkan sepatu ini, kita nggak charge loh. Ambil, seberapa banyak kamu bisa jual. Kalau di Indonesia kan kita mau jual sepatu di mana aja kan tinggal beber tiker kan bisa ya. Kalau di sini kan nggak boleh, Anda harus license semuanya kan. Kalau di Indonesia kan Anda bebas kan gitu. Saya bilang ambil, kamu mau jual 1 truk silakan kalau sanggup. Dan mereka dapat income lumayan. Tapi wanita ini ngomong begini, ini pekerjaan rendah. Saya malu sama keluarga saya. Mereka bilang apa nanti? Kok saya jadi sales sepatu? Wah, dia belum tahu apa yang kita kerjakan di sini ya. Berapa banyak anak-anak muda di restoran, ya toh, cleaning, betul? Mereka bilang pekerjaan rendah. Saudara, itu yang terjadi. Secara logika, waduh, saya sampai ngamuk. Pada awal-awal itu emosi meledak, saya panggil itu orang tua murid, saya kumpulkan semua. Hari ini, sekolah ini saya bubarkan. Mereka kaget, ini kepala sekolah yang edan. Hari ini saya bilang, saya bubarkan semuanya. Loh kenapa Bu? Saya tuh loh dapat apa dari Anda bikin sekolah ini? Saya yang susah, saya yang mikirin gimana operasional, saya memikirkan gimana caranya untuk punya duit untuk beliin seragam buat Anda, untuk nyekolahin anak-anak Anda, untuk meng-hire guru, menggaji guru. Ngapain? Saya masih dikomplain soal bakso, saya masih dikomplain soal jualan sepatu. Udah hari ini saya bubarkan, oke? Cari sekolah yang Anda mau, yang baksonya tidak hambar. Saya bilang gitu. Boro-boro dikasih bakso ya. Sekolah yang lain sudah bayar gak dikasih makan. Kita tiap hari kasih makan itu luar biasa loh. Mereka akhirnya minta maaf. Saudara, ada banyak tangisan yang saya
Yang saya alamin, saya dan suami itu merasa sangat kerepotan. Kadang-kadang jujur kita tuh merasa beban. Bukan sebagai satu beban yang sukacita, tapi ngapain ya ngurusi anaknya orang. Ngapain, itu teman-teman kita sedang sibuk mengejar karir, bangun tabungannya, duitnya tambah banyak. Kita ngurusin bakso hambar, kita ngurusin yang katanya rendah lah jualan sepatu, ngurusin beginian. Pernahkah Anda berpikir bahwa saya juga pernah mikir seperti itu? Saya iri lihat orang. Karena apa? Mereka sibuk mengejar karir. Tapi rupanya Tuhan bicara. Kekristenan Saul adalah kekristenan yang seperti itu. Dia cuma fokus untuk hidupnya, membesarkan dirinya. Tapi Daud, dia ngerti Tuhan itu punya mau apa. Dan dia nangkep kehendak Tuhan. Saudara, ketika ada satu orang benar, inilah yang ternyata Tuhan kasih lihat. Ini loh arti orang benar. Orang benar bukan orang yang ke gereja, yang secara fisik menjalankan ibadah. Orang benar adalah orang yang ngerti Tuhan maunya apa. Dan dia hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia hidup melakukan untuk melayani Tuhan. Saya mau tunjukkan sama Bapak Ibu, sama saudara semua. Apa dampak kalau ada orang yang berdiri untuk Tuhan. Nah, sebelum saya tunjukkan itu, saya ajak lihat dulu Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Sebenarnya ketika pertama kali ke Perth, terus terang saudara, saya itu tidak memilih kota yang mana. Kalau secara manusia, saya milihnya karena saya pernah kesempatan ke LA, saya cukup seneng di Los Angeles. Saya pernah ke Kanada, saya seneng di Kanada. Cuman di Kanada itu dinginnya yang ekstrim. Tapi kalau misalnya milih, saya tuh milih dua tempat itu. Dan tidak pernah terfikir Perth. Gak pernah. Mungkin anak-anak muda ini lebih ciamik udah terpikir Perth, saya enggak pernah. Kalau Australia, saya milih Sydney, Melbourne. Setuju? Mantuk-mantuk semua. Saya enggak tahu kenapa kalian kesini. Disuruh papa. Karena mantuk-mantuk disuruh papa dipaksa. Saya pada waktu Tuhan berbicara sekitar 7 tahun lalu. Tuhan itu tiba-tiba berbicara setiap tahun, bicara sekali selama 3 tahun berturut-turut. Tuhan bilang begini, bawa anak-anak, bangunkan rumah kedua di luar Indonesia. Bawa anak-anak, sekolahkan mereka, dan bangun rumah kedua di luar Indonesia. 3 kali selama 3 tahun berturut-turut saya tidak perhatikan. Sampai mimpi yang terakhir betul-betul sangat serius. Sampai saya bangun dan nangis gara-gara mimpi itu. Tuhan bilang segera melangkah. Saya mulai berdoa, Tuhan kemana? Saya dari dulu belajar Bapak Ibu untuk setiap waktu itu Tuhan yang milihkan. Kenapa saya minta Tuhan yang milih? Karena kalau Tuhan yang milih, Tuhan yang tanggung jawab. Besok milih istri, suruh Tuhan yang milih. Bukan suruh, minta Tuhan yang milih. Kok suruh kok kasar sekali. Minta Tuhan yang milih. Meralat Tuhan, meralat. Minta Tuhan yang milih. Kenapa minta Tuhan yang milih? Karena kalau Tuhan yang milihkan, Tuhan ikut tanggung jawab. Saudara enak kan? Ya kan? Saudara waktu berdoa minta pimpinan Tuhan selama beberapa tahun. Saya ke Amerika, ke Kanada, tidak ada tanda Tuhan bicara. Bahkan ke Sydney, ke Melbourne, Tuhan tidak kasih tanda. Tidak pernah terfikir nama Perth. Adelaide, Perth, tidak ada. Saya mencoba ke Gold Coast, Tuhan juga enggak bicara. Tiba-tiba seseorang bilang begini,
C, nggak pernah ke Perth? Nggak. Cobaan, enak. Nggak, tempat jin buang anak. Saya bilang gitu. Itu istilah guyonan kami, jin buang anak itu jin aja anaknya dibuang gitu kan. Berarti kan di tempat yang paling gak enak kan gitu tuh. Itu bahasa saya dengan teman-teman dulu. Terus kemudian berarti kan sepi banget gitu loh. Enggak mau. Terus dia bilang begini, tapi tiketnya murah C. Murah. Berapa? Nih aku dapat tiket, dia tiap tahun lebaran ke sini. Nih dapat tiket murah sekali. Saya lihat, ih murah banget. Cece lebaran gak ada acara, gak ada. Coba aja ke Perth. Akhirnya ya udahlah, murah tiketnya. Waktu itu dapat 750.000 sekali jalan. Murah sekali. Saya pergi ke sini, gaya, siapin 2 mingguan. Setelah beli, saya menyesal. Kok 2 minggu kelamaan ya? Ntar ngapain di sana? Gak ada kenalan sama sekali, belum kenal sama Pak San. Akhirnya ke sini 2 minggu. Pertama kali pertama ke sini sampai di airport. Gini, kok sepi ya? Apa ada orang ya? Aduh, itu yang terjadi. Jadi 2 minggu saya berharap begini, mudah-mudahan Tuhan tidak bicara macam-macam. Sebuah keanehan terjadi pada waktu 2 minggu, tiap hari muncul pelangi double, tiap hari double rainbow. Saya enggak mikir apa-apa, tiba-tiba Janice bilang begini, Mam, jangan-jangan ini sign from God. Oh no, jangan yang ini dong Tuhan. Dia bilang tiba-tiba, jangan-jangan ini message dari Tuhan. This is the sign from God. Saudara, ini cara saya pas kepepet. Jangan ditiru ya. Tuhan, saya tahu tidak ada kata Perth di Alkitab. Tapi kalau Tuhan memang mau saya ke Perth, berikan kepada saya kata-kata yang mirip dengan Perth di Alkitab. Ternyata ada loh. Ada. Saya kaget pas buka, aduh ada ya mirip Perth. Jadi dia tuh mirip, tinggal ganti sedikit, tinggal ada tambahan belakangnya. Akhirnya ya udah, kami melangkah dengan ketaatan. Saya kan bilang kalau Tuhan yang milih, Tuhan yang tanggung jawab kan? Iya toh? Saya percaya selama 2 tahun dikunci juga, dikunci karena COVID, Tuhan izinkan semuanya. Saudara, secara manusia saya tuh enggak pengen. Tapi saya bilang, Lord, if this is your will, I will obey. Ada beberapa hamba Tuhan yang ngomong sama saya, mungkin Pak San enggak tahu. Hamba Tuhan tuh ngomong gini, enggak salah Bu kesini. Kenapa? Ibu kan sudah di Indonesia, sudah pelayanannya banyak. Ibu kesini, enggak salah. Saya aja kepengen pelayanan di Indonesia, ibu kok kepengen kesini. Di sini enggak ada apa-apa Bu. Saya dalam hati, Tuhan dengarkanlah. Tapi terus terang kalau Anda tanya, why Perth? Cuman satu jawaban saya, karena Tuhan yang mau. Dan kalau Tuhan yang mau, there is also my will. Tuhan bilang siapa yang mau pergi untuk melakukan kehendakku. Saya mau tunjukkan sama Anda, apa akibat kalau ada satu orang sungguh-sungguh nangkep untuk hidupnya melayani dan mengasihi Tuhan. Apa yang akan terjadi? Saya waktu lihat foto-foto ini, saya nangis Bapak Ibu. Saya mau tunjukkan ya, jadi pagi ini kita akan melihat slide foto. Abang udah siap? Saudara, ini adalah Uganda sekitar tahun 1970-an. Pada waktu itu ada seorang pemimpin diktator namanya Idi Amin, saudara bisa cek.
Dia dikenal sebagai The Butcher of Uganda. Dia suka menjagal orang. 500.000 orang dibantai oleh dia dalam masa kepemimpinannya yang 7 tahun, 8 tahun. Di balik senyumnya yang menawan, dia orang yang sangat sadis. Bahkan beberapa mengatakan bahwa saking bencinya sama orang, dia bisa makan jadi kanibal. Dia punya istri 5. Dari 5 istri dia mendapatkan 50 anak. Wah, keren ya. Keren. Saudara, dan saudara tahu istri paling favoritnya adalah istri yang kelima. Itu ceritanya mantan pacar. Dan ketika mantan pacarnya ini dia rela untuk mendapatkan kembali, dia bunuh suami dari pacarnya ini. Mantan pacar loh. Saya lihat fotonya serem. Kepalanya dipotong, dimasukkan kulkas. Inilah yang dilakukan oleh Idi Amin. Orang-orang Kristen begitu ketakutan pada masa pemerintahan Idi Amin karena banyak orang-orang Kristen juga dibantai. Lalu orang-orang Kristen ini yang sungguh-sungguh mereka kasih hidupnya, mereka bersembunyi berdoa di hutan-hutan. Karena mereka tidak mungkin berani berdoa terang-terangan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tahun 1991, Tuhan mengganti pemimpin. Muncullah seorang pemimpin, nah ini tengkorak-tengkorak koleksinya Idi Amin, saudara. Silakan lanjutkan. Pemimpin ini muncul pada tahun 90 dan luar biasanya. Pada bulan Desember tahun 91, dia menyerahkan Uganda menjadi milik Yesus. Ini seorang pemimpin menyerahkan Uganda menjadi milik Yesus. Sekarang kita lihat selanjutnya. Saudara, ini adalah gambaran Fiji. Pada tahun 2000 Fiji itu terjadi kerusuhan antara orang pribumi dengan keturunan India. Pembantaian massal terjadi. Juga mereka melakukan pembunuhan kepada banyak misionaris. Mereka melakukan pembunuhan kepada banyak misionaris. Sampai akhirnya ada sekelompok anak-anak Tuhan, tidak banyak. Sekelompok anak-anak Tuhan mereka tuh yang nangkep beban ini. Mereka berlutut, mereka berdoa. Lalu terjadilah apa? Tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa. Mereka itu datang kepada Tuhan menangis untuk Fiji. Saudara, satu kali ini kita lihat langsung berikutnya. Muncullah seorang pemimpin yang namanya Lasenia. Perdana Menteri ini sama seperti pemimpin yang terjadi di Uganda. Dia menyerahkan Fiji menjadi milik Yesus. Dan yang luar biasa, dia datang mengajak para leader, datang kepada keluarga misionaris-misionaris yang mungkin adalah cucunya, yang dulu engkong atau papanya mereka bunuh dan mereka penggal. Dia datang bersama para leader, membasuh kaki, meminta ampun. Dia bilang kita sudah berdosa kepada gereja Tuhan. Dan sekarang waktunya kita meminta pengampunan. Saudara, inilah yang terjadi, mereka meminta maaf. Mereka melakukan kehendak Tuhan. Dan saudara, kita lihat apa yang terjadi, saudara. Tuhan membawa pemulihan buat Fiji. Bukan cuma pemulihan di dalam gereja. Pertanian, peternakan, perikanan diberkati. Saya kebetulan penggemar kepiting. Kepitingnya sampai segini, Bapak Ibu. Nah, ini kepitingnya sampai segini gedenya. Saudara, ini satu orang, bahaya bisa kolesterol. Segini gede, saudara, ya kan? Saudara, sampai sebegitu diberkatinya pertanian dan peternakan Fiji. Pernahkah Anda mendengar sampai memboom ke seluruh dunia, yaitu dikenal dengan Fiji Water? Air dari Fiji. Kalau Anda browsing di internet akan keluar, sampai hari ini Fiji Water masih dicari orang.
dan dijual di pasaran. Dari Amazon, eBay, Anda masih bisa temukan Fiji Water. Jadi begitu diberkati Tuhan, luar biasa. Selanjutnya kita akan melihat Kolombia, saudara. Kolombia itu adalah negara yang sangat terkenal. Pada tahun 91 terkenal dikuasai dengan drug dealer. Ada banyak sekali mafia. Mereka mengubah semua lahan menjadi untuk membangun kokain dan anak-anak semua dilibatkan dari kecil untuk menjadi petani kokain. Dan kemudian ada anak-anak Tuhan yang menangis dan mereka menangkap kehendak Tuhan seperti ini. Sementara yang lain mungkin sibuk ngurusin diri mereka sendiri, tapi ada anak-anak Tuhan ini yang berlutut, memberikan waktu, bayar harga untuk mendatangin Tuhan, dan mereka berdoa buat Kolombia. Saudara, sesuatu yang luar biasa, sampai pada tahun 2015 tiba-tiba pemimpin mafia terbesar itu ditangkap. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dan ketika pemimpin Kolombia mafia ini ditangkap, yang luar biasa, sampai tahun 2015, Kolombia adalah salah satu negara yang tidak punya tentara. Padahal dulu mafia tembak-tembakan, tapi Kolombia menjadi satu negara yang tidak punya tentara. Nah, itu yang terjadi pada negara-negara yang tadinya hancur. Ketika ada satu orang benar, mereka mengalami pemulihan luar biasa. Ketika ada satu orang benar yang tidak egois, satu orang yang tidak egois, yang betul-betul mau datang menghampiri Tuhan untuk meminta blessing, meminta bless kasih Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang cuma mikirin hidupnya, cuma memikirin kebutuhannya, cuma memikirin apa yang mereka cari. Ketika ada satu orang ini berdiri, satu kota bahkan satu negara dipulihkan, adalah negara Libya. Nah, ini adalah gambaran Libya, saudara ya. Sampai hari ini kalau saudara cek di internet, yang terjadi di sana adalah perang melulu, saudara. Begitu banyak pengungsi, begitu banyak orang-orang yang susah seperti ini, saudara. Secara ekonomi hancur. Kalau Anda baca perjanjian lama, setiap kali orang itu meninggalkan Tuhan, maka berkat Tuhan itu tidak ada di daerah itu. Setiap kali orang makin menjauh dari Tuhan, maka betul-betul banyak masalah-masalah dan susah yang akan terjadi. Saya tidak bilang bahwa ketika ikut Tuhan itu tidak ada masalah. Tapi yang saya mau katakan, ketika orang meninggalkan Tuhan, maka kehancuran itu yang akan menimpa. Ini yang terjadi before and after. Selain Libya, juga ada yang namanya Syria. Anda boleh lihat sampai hari ini, saudara, Syria adalah pertama kali yang tempat yang menjadi ISIS ya. Saudara, sampai hari ini pengungsian Syria itu juga banyak pengungsi. Sampai hari ini tidak pernah diberkatin. Sampai hari ini perekonomiannya juga hancur. Itu yang terjadi pada negara-negara yang tadinya bagus jadi hancur.